Halo semuanya, perkenalkan saya Fenrico dan teman saya Irfan. Kami merupakan mahasiswa pertukaran Kampus Merdeka angkatan yang pertama dalam mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Pak Rudi Steven Wenas. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan kisah kami dengan tema Me, Myself, and My Motivation. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fenrico Novelino Cristo Zaluku. Aku biasa dipanggil Rico. Aku lahir di Jakarta tanggal 24 November tahun 2000. Aku menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Jakarta. Setelah tamat SMA, aku melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Aku merupakan anak tunggal dari ayah yang bernama Fenweli Zaluku dan ibu bernama Tristiasih. Ayahku berasal dari sisi barat Pulau Sumatera, yaitu Nias. Sedangkan ibuku berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Seperti marga yang ada di nama belakangku, yaitu Zaluku, aku merupakan orang Nias. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan. Saya lahir di Kuningan 30 September 1999. Sekarang saya berumur 22 tahun. Saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Sekarang saya tinggal bersama kedua orang tua saya di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Saya sekarang kuliah di Universitas Kuningan semester 5 mengambil jurusan manajemen, dan di semester 5 ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Berbicara mengenai diriku sendiri, aku merupakan anak yang sangat suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tak terkecuali orang baru yang kutemui. Sejak SMP, aku sudah mengikuti organisasi sekolah, yaitu OSIS. Begitu juga SMA. Hingga masuk kuliah, aku juga aktif dalam himpunan mahasiswa jurusan akuntansi, di mana aku bisa banyak belajar cara berkomunikasi, bekerja sama, memahami sesama, berkompromi, hingga menyelesaikan permasalahan. Begitu juga alasanku mengambil mata kuliah komunikasi bisnis di Universitas Samratulangi Manado. Aku ingin terus mengembangkan kemampuan berkomunikasiku lebih baik lagi. Menurut pendapatku, dengan memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar, maka hubungan serta pandangan orang lain terhadap kita akan semakin baik, bahkan menaruh rasa percaya kepada kita. Hobiku bermain drum, mendengarkan musik, dan bermain bola. Menurutku, musik membuat hari-hari menjadi indah dan menggambarkan perasaan hati. Sedangkan bermain bola merupakan olahraga yang sehat dan menuntut kerja sama tim. Menurut teman-temanku, sikap atau kebiasaan baik dalam diriku yaitu peduli keadaan sekitar, tidak suka memihak atau selalu netral, serta suka membantu. Sedangkan menurut teman-temanku, kebiasaan burukku yaitu mageran, suka lupa, dan menunda pekerjaan. Semoga kedepannya aku bisa mengurangi kebiasaan burukku ya. Hehe. 12 tahun lamanya saya mengenyam pendidikan di Kuningan dari 2006 sampai 2018 lulus SMA. Setelah lulus sekolah, saya memutuskan untuk bekerja. Saya bekerja selama 5 bulan di sebuah perusahaan makanan ringan di Majalengka. Setelah itu, saya bekerja di salah satu perusahaan transportasi darat selama 1 bulan di Jakarta. Dan setelah itu, saya memutuskan untuk melanjutkan ke bangku kuliah. Saya mengambil jurusan manajemen karena menurutku ilmu manajemen itu berkaitan dulu dengan saya bekerja. Untuk rutinitas sehari-hari saya
dimulai dengan berolahraga, baik itu lari pagi maupun bersepeda. Setelah itu, saya belajar secara daring, dan jika ada waktu luang, saya memanfaatkan itu dengan belajar hal yang baru di YouTube ataupun membaca buku. Terkadang, saya meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Pada saat sore hari, saya berolahraga lagi, dan ketika waktu menginjak malam, dimanfaatkan dengan beraktivitas di media sosial. Dan tidak lupa, sebagai seorang muslim yang taat, tentunya saya selalu menjalankan kewajiban saya dalam satu hari untuk sholat 5 waktu. Saya adalah seorang yang lebih suka menyendiri dan melakukan hal yang saya sukai, yaitu berolahraga. Meskipun lebih suka menyendiri, tapi saya mudah bergaul, dapat bekerja sama, suka berdiskusi, dapat berinteraksi dengan banyak orang, dan dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Saya tipikal orang yang tidak bisa marah dan lebih memendam amarah daripada meluapkannya. Saya juga orang yang humoris. Bercerita mengenai alasanku mengikuti pertukaran mahasiswa. Saat akhir semester 2, aku mendapat sosialisasi tentang program pemerintah, yaitu Kampus Merdeka untuk pertukaran mahasiswa keluar pulau. Menurutku, kesempatan ini sangat langka dan sayang untuk dilewatkan. Motivasiku mengikuti program mahasiswa Kampus Merdeka awalnya adalah untuk memperluas relasi dengan mahasiswa daerah lainnya dan mengenal budaya lain yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, aku lolos dan saat ini sedang berada di perguruan tinggi penerimaku di Universitas Samudra, Langsa, Aceh. Menyenangkan untuk bisa berada di sini. Lebih daripada itu, aku belajar artinya toleransi dan menghargai setiap perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda denganku. Harapanku semoga dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa di Indonesia menjadi sadar bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, dan justru perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi unik. Motivasiku setelah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka, aku akan menceritakan pengalaman kepada orang-orang saat aku kembali ke daerah asalku. Sebab, masih banyak pandangan orang yang masih kurang sesuai karena hanya mendengar atau membaca dari media sosial. Berbeda ketika kita berada langsung di daerah tersebut. Selain itu, aku ingin menerapkan sikap toleransi dan menghargai serta berkontribusi memajukan negara. Dan tidak lupa ketika sampai ke perguruan tinggi asalku di Universitas Negeri Malang, aku akan membuat suatu komunitas untuk menghubungkan mereka yang ingin mengenal daerah Aceh. Terima kasih telah mendengar cerita dan kisahku. Sebagai anak terakhir, saya ingin membanggakan orang tua dan membalas pengorbanannya karena saya satu-satunya dari keluarga yang melanjutkan kuliah. Saya ingin membuktikan bahwa perjuangan orang tua yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kuliah itu tidak sia-sia. Bentuk dari membanggakan orang tua adalah dengan menjadi orang yang sukses tanpa merugikan orang lain. Definisi sukses dari hidup saya adalah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk mencapai impian saya sebagai orang yang sukses, maka saya termotivasi untuk kuliah dengan sungguh-sungguh. Selain itu, melihat perjuangan kedua orang tua dan kakak-kakak saya yang susah payah untuk membiayai kuliah menjadi motivasi saya untuk kuliah dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, sewaktu masih kuliah, saya ingin memanfaatkan waktu kuliah dengan hal-hal baru yang positif dan membuang semua kegagalan saya. Untuk meraih impian saya menjadi seorang manajer, maka di waktu kuliah ini saya ikut organisasi dan meluangkan waktu untuk membaca buku. Karena dengan masuk organisasi, saya bisa merasakan bagaimana mencapai tujuan dengan bekerja sama halnya seperti manajer yang mengarahkan anggotanya untuk bisa bekerja sama agar tujuan bisa tercapai.
Selain itu, untuk menjadi manajer yang baik, diperlukan pengetahuan tentang perbedaan budaya. Karena jika kelak menjadi seorang manajer, pasti akan mempunyai bawahan yang berbeda sifat, karakter, maupun budaya. Maka dari itu, saya mengambil kesempatan untuk ikut serta dalam program Kampus Merdeka, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Dengan mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, saya mempunyai pengetahuan yang baru tentang sebuah perbedaan budaya dan bermanfaat kelak ketika saya diberi kepercayaan sebagai manajer. Sekian, terima kasih telah mendengar cerita dan kisahku.